Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Penonton sekalian dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam pelayanan doa di sore hari ini. Anda yang butuh pertolongan Tuhan, Anda yang dalam pergumulan, arahkan hati kepada Tuhan. Anda juga yang saat ini lagi stand, dimanapun berada di dalam dan di luar negeri, arahkan hati kepada Tuhan. Saudara-saudari yang ada di grup WhatsApp Kuasa Doa, Anda juga seperti biasa punya kewajiban untuk menopang pelayanan ini. Arahkan hati kepada Tuhan, kita buka dalam doa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Glory haleluya. Segala puji syukur bagimu, Tuhan Allahku. Kemuliaan bagimu, hormat sembah sujud untukmu. Ya Abai Shimabayahim, Haraya Syamawim, Yema Syarabai. Dimuliakan namamu Tuhan Allah yang bertahta di Hasyamawim, di Baitul Muqaddis, di arasi putih tahta kudusmu. Kami saat ini mengarahkan hati dan segenap hidup kepadamu dan memohon belas kasihanmu untuk setiap kekasihmu. Tuhan tolong kami dan layakkan untuk seluruh rangkaian pelayanan ini. Kuduskan kami dan ampunkan kami dari dosa, salah, dan kelalaian. Tuhan, tolong jawablah pergumulan kekasih-kekasihmu ini. Lebih dari itu, Tuhan berilah mereka mujizat dan keajaiban. Dan juga segala kuasa yang berbeda kami bersatu hati. Kami hardik segala gangguan, halangan, hambatan, rintangan. Kami tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah dan tolong kami. Dan juga saat ini hamba-Mu membuka seluruh rangkaian pelayanan ini. Roh Kudus-Mu Tuhan turunlah saat ini beracara dan kami siap untuk ikut pelayanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara penonton, kita akan mendengarkan firman Tuhan berikut ini. Pembacaan saat ini terdapat di dalam Markus 16 ayat 15 sampai yang ke-20. Dengan judul perikop, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Penonton sekalian, hari Kamis Anda mungkin mendengar firman Tuhan ini. Tuhan Yesus yang kita sembah naik ke sorga. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
Karena Yesus adalah Tuhan dan Dia adalah substitusi dari Allah. Dalam kekristenan kita mengenal Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Tuhan, dan Allah Roh Kudus. Dan dalam Alkitab itu banyak sekali substitusi Allah. Misalnya kita mengenal Adonai, kita mengenal Elohim, kita mengenal Yehova Rafa sebagai penyembuh, kita mengenal Yehova Shalom, kita juga mengenal Yehova Nisi, kita mengenal juga Yehova Jireh, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana substitusi diri dari yang Maha Kuasa, Tuhan Allah yang kita sembah. Penonton sekalian, sebelum Tuhan Yesus naik terangkat ke sorga, Dia telah memberi penugasan kepada para muridnya. Di situ ada murid-muridnya, dan bagaimana setelah Tuhan menampakkan diri beberapa kali kepada mereka, Dia juga mengutus mereka untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Yang percaya berita itu dibaptis tentunya di dalam nama Tuhan. Dan yang tidak percaya itu dikatakan akan dihukum. Penonton sekalian, kemudian dikatakan oleh Tuhan, selanjutnya yang sering kita lupakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Ya, kita sudah dengar tadi, dan hari Kamis kita juga sudah dengar bagaimana tanda-tanda orang percaya itu terikat sekali dengan amanat agung Yesus Kristus. Karena produk daripada murid-murid Tuhan itu adalah orang-orang percaya yang dibaptis dalam nama Tuhan. Produk daripada murid-murid Tuhan, para rasul waktu itu adalah sejumlah orang yang percaya, yang menerima berita Injil ini. Kemudian mereka dibaptis dalam nama Tuhan. Dan mereka akan bertumbuh menjadi orang yang percaya dan memiliki tanda-tanda. Dahulu saya bingung juga ini. Maksudnya bagaimana ini untuk memiliki tanda-tanda orang percaya ini? Saya bilang, saya percaya Yesus adalah Tuhan, saya percaya Allah Bapa, saya percaya Roh Kudus Tuhan. Tapi bagaimana? Saya diarahkan oleh senior-senior saya dan juga guru saya, kemudian menerima baptisan Roh Kudus sebagai tanda bahwa saya percaya kepadanya. Selain memang orang itu harus dibaptis baptisan air, kemudian ada baptisan Roh Kudus, ada juga baptisan api yang berupa penganiayaan yang akan datang untuk menguji iman orang. Nah, penonton sekalian, baptisan Roh Kudus saya terima dan saya berbahasa roh. Langsung pecah bahasa roh. Kemudian ada kuasa Tuhan yang datang kepada saya, tentu tidak seperti membalik telapak tangan. Butuh waktu dan proses. Berbulan bahkan bertahun. Sehingga kuasa itu boleh kemudian bekerja. Ada janji Tuhan. Seperti Markus pasal 16 ini. Kalau kita lihat mulai ayat 15, 16, 17, 18 itu jelas sekali bagaimana orang percaya itu. Nah, Tuhan Yesus memberi amanat agung kepada para murid dan menyambung dengan perkataan orang-orang percaya sebagai produk. Murid-murid itu menghasilkan produk bahwa mereka membuat orang percaya menerima Injil Yesus Kristus dan bertumbuh sebagai orang percaya dengan kuasa. Misalnya mengusir setan, menumpangkan tangan seorang sakit dan orang disembuhkan, berbahasa yang lain, menginjak ular dan kalajengking, dan lain-lain, tanda-tanda yang heran. Sebagai bagian daripada perlengkapan orang percaya itu. Saya juga mengalami itu. Nah, kemudian dengar baik-baik. Sebelumnya, saya juga memberitakan Injil seperti
yang dahulu gereja saya menganjurkan beritakan Injil dengan perbuatan yang baik. Ya, saya pikir saya orang baik. Kemudian saya memberitakan Injil dengan cara menunjukkan sikap yang baik. Tapi yang bikin saya terkejut, ternyata saya dapati ada orang-orang yang non-Kristen itu, saya bilang celaka, sifat mereka sangat sangat baik, dan bahkan ini saya lihat, ini bahkan rata-rata pendeta itu masih mereka lebih bagus. Kemudian kalau kita mengabarkan Injil dengan cara begini, lah sama dengan tidak ada gunanya. Kenapa? Siapa yang akan mau menerima kesaksian kita? Tidak ada. Jadi saya berpikir keras. Kemudian masuk tadi di baptisan Roh Kudus. Setelah itu bertahun-tahun lamanya saya menekuni ini. Sampai kemudian saya mulai menginjil dengan kuasa Tuhan. Saya menginjil, memberitakan Injil dengan kuasa Tuhan. Saya pergi ke Jawa, suatu ketika saya pergi ke Jawa. Karena saya memang sering jalan-jalan. Mulai dari timur sampai ke Jakarta. Dan di jalan itu banyak sekali peristiwa yang terjadi. Saya ketemu orang-orang non-Kristen. Bahkan ada di antara mereka yang ikut. Mau jadi asisten saya itu, mereka ikut. Di Bandung itu ada yang ikut. Tapi jangan heran, itu non-Kristen. Nah, kenapa mereka ikut? Karena waktu saya duduk-duduk di hotel, saya melihat sesuatu. Saya bilang, kamu begini, jadi harusnya begini. Dan dia terkejut bilang, iya betul. Betul Pak, betul, saya begitu memang. Iya, jadi begini, masalah kamu di sini. Bukan seperti yang kamu sangkakan bahwa masalah kamu itu, bukan. Dia diam, tidak menyaut, dan 5 menit kemudian baru dia bicara, betul. Betul, iya, memang masalah saya ini. Saya pikir-pikir saya salah pendekatan masalah ini. Jadi terima kasih banyak Pak. Kemudian besoknya dia datang lagi. Selama saya di sana di Bandung, dia ikut saya. Sampai saya check out itu dia ikut. Kemudian kami pergi ke restoran dan saya mulai bicara. Itu bapak sana sakit jantung. Si adik sana sakit ini. Mereka bilang, masa? Iya, katakan saja. Mereka bilang, wah seram juga bapak yang sana. Kenapa? Suaranya itu seram. Saya bilang, katakan saja. Mereka juga kurang yakin. Tapi saya bilang, pergi saja, jangan takut. Dia bilang, dan bapak itu kalau saya bilang, kalau dia mau sembuh datang ke sini. Dia datang ke meja saya dan katakan, bagaimana Anda bisa tahu bahwa saya sakit jantung? Saya tidak bilang Roh Kudus katakan kepada saya, karena ini orang non-Kristen. Saya bilang, saya lihat bahwa Anda sakit jantung. Dia terdiam sejenak, hampir 1 menit kurang lebih, dan dia bilang, kalau Anda ternyata orang pintar, dan Anda katakan tadi kan, itu saya kalau mau sembuh ke sini. Saya bilang, ya oke, jangan di sini, saya mau memeriksa jantung Anda itu nanti di hotel saja. Dan ketika di hotel itu, di Bandung, langsung saya doakan dia. Dan apa yang terjadi? Ternyata orang ini dari Kristen, tapi dia kehilangan jalan. Kenapa? Karena dia melihat kekristenan ini tidak berguna bagi dia. Aduh, saya bilang kacau ini. Kenapa? Karena dia bilang dukun-dukun itu lebih hebat dari pendeta-pendeta kita. Saya bilang ini baru kacau ini. Kalau begini kacau. Saya bilang tunggu dulu. Saya arahkan tangan kanan saya dan dia langsung muntah. Tidak berhenti. Hampir setengah jam dan dia jatuh. Kemudian dia bangun sadar dan dia bilang begini, jantung saya sudah sembuh. Besoknya dia hubungi saya, sampai saya sudah di Manado, dia hubungi saya. Saya tidak perlu bilang nama orang ini, tapi ini sebuah fakta. Kita tidak dapat menunjukkan kekristenan kita yang kita percaya, Roh Kudus yang berkuasa, substitusi dari diri Allah sendiri, dari diri Tuhan. Kemudian kita mau tunjukkan sikap yang baik, bagaimana? Tidak sesuai Injil Yesus Kristus. Tolong teman-teman ajarkan kepada jemaat Anda Injil Yesus Kristus yang sejati. Jangan main copat menurut kepentingan Anda. Injil harus diberitakan dengan kuasa. Dan memang kita butuh ketekunan. Saya punya penglihatan, punya marifat. Di agama lain itu ilmu tertinggi. Tapi ilmu tertinggi di kita kan bukan marifat. Ilmu tertinggi di kita itu kan kasih.
kasih Kristus itulah yang tertinggi. Saya bilang di bagian yang lain di hotel di Jakarta ada seorang bapak, saya tanya juga, saya terkejut, Pak, umur berapa Anda? Dia bilang 84 tahun. Wih, Bapak masih menyetir mobil? Iya. Wah, saya bilang hebat, dia mau antar saya ke bandara. Dia sopir dari hotel, jadi di hotel ada fasilitas itu. Saya minta di resepsionis itu untuk besok saya mau ke bandara, mau pulang, nanti antar saya di Bandara Soekarno-Hatta. Pagi-pagi dia sudah di situ dan saya heran juga umurnya begitu masih bekerja di jalan. Ketika Roh Tuhan berkuasa, saya lihat paru-parunya bermasalah, jantungnya bermasalah, dan saya bilang kepada dia, Pak, paru-parunya bermasalah sama jantung ya. Oh iya. Tiba-tiba dia sadar, dia bilang, Bapak ini orang pintar ya? Saya bilang, yang pintar bukan saya. Karena saya tahu dia non-Kristen, saya bilang, yang pintar itu Isa Al-Masih, guru saya. Dia bilang, wah hebat ya Isa Al-Masih itu. Inilah kesaksian dengan menggunakan kuasa Tuhan. Bukan menurut pikiran kita dapat menginjil. Bukan dengan kata-kata yang kosong. Tetapi kata-kata yang diilhami Roh Kudus Tuhan dan mengandung kuasa. Mengandung kuasa. Bukan kata-kata kosong. Bukan teori. Injil Yesus Kristus diberitakan dengan kuasa. Saya seperti itu, sering seperti itu. Orang telepon, tiba-tiba saya lihat sesuatu, wah, dia begini-begini. Kan dia bilang masalahnya lain. Tetapi Tuhan, Roh Kudus Tuhan mengatakan lain. Saya bilang dan dia terkejut, dia memuliakan Tuhan. Jangan hanya di dalam kita menginjil, kita pikir-pikir itu hanya non-Kristen. Tunggu dulu. Dalam kekristenan kita itu banyak sekali masalah. Kenapa? Sebenarnya banyak orang tidak percaya Tuhan. Kenapa? Karena para pendetanya tidak dapat membuktikan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Teori saja. Kemudian mereka itu seperti kehilangan arah. Mereka kehilangan arah dan memang itu berbahaya sekali. Kalau tidak ada kuasa yang sejati untuk menjamah mereka, berarti apa? Kita biarkan orang Kristen itu binasa. Ini masalahnya. Jadi tolong, jangan berharap kepada pendeta Anda, tolong Anda juga yang juga mengikuti saya di mazhab saya itu, jangan berharap kepada saya. Pelajari baik-baik isi Alkitab dan ikuti itu. Karena saya juga manusia. Bisa salah. Bisa salah, bisa hilaf. Nah, Anda harus belajar bagaimana caranya untuk menjadi benar. Anda harus belajar bagaimana caranya dipenuhi Roh Kudus. Teman-teman, tolong teman-teman pendeta dan pastor. Kalau Anda belum dipenuhi Roh Kudus, jangan malu-malu. Mungkin tanggal 23 itu saya akan khusus berdoa untuk mereka yang mau dibaptis Roh Kudus. Ikuti saja, jangan malu-malu untuk belajar. Jangan malu-malu untuk mengambil kuasa Kristus yang tersedia bagi orang yang percaya. Jangan malu-malu. Karena apa? Kalau para pendeta tidak punya apa-apa selain teori, para pastor juga tidak punya apa selain filsafat, para gembala tidak punya apa selain juga teori, berarti apa? Kekristenan kita sedang kehilangan arah. Dan berarti apa? Hampir tidak ada yang akan selamat dari masa Kristen itu. Dengar baik-baik. Hampir tidak ada yang akan selamat. Kenapa? Ikut cara mereka. Kekristenan bagaimana? Sudah acara kebangkitan Tuhan Yesus, kemudian diakhiri sampai tengah malam dengan menyanyi lagu-lagu duniawi sekuler. Mulai dari lagu rohani sampai lagu-lagu rohana. Kekristenan bagaimana ini? Ini namanya kita itu bikin Kristen itu seperti gado-gado, campur. Kalau di Manado itu seperti nutuan. Kita campur. Dan campurannya itu kita bikin memang yang sakral itu bercampur dengan yang profan. Yang duniawi,
yang sekuler kita campur dengan yang rohani. Ini tidak boleh sebenarnya. Gereja tidak boleh seperti ini. Harus mengingatkan jemaat. Jangan bikin jemaat itu kehilangan arah. Mereka tidak tahu bahwa sudah kehilangan arah. Karena para pemimpinnya juga sebenarnya tidak tahu mau bawa kemana. Kenapa? Tidak berpegang kepada Injil Yesus Kristus yang sejati. Yang mereka ajarkan itu teori. Jadi, penonton sekalian, kita akan melihat bagaimana caranya Roh Kudus Tuhan bekerja dan memperlengkapi orang, memperlengkapi Anda. Kalau Anda dilengkapi, berarti kan akan bertambah laskar Kristus. Dan itu akan sangat menakutkan bagi kerajaan setan itu sangat menakutkan. Kenapa? Satu orang yang memiliki kuasa itu akan merupakan sebuah masalah. Saya mengajarkan seorang ibu di sebuah tempat di Jawa sana. Saya bilang, ini saya isi kuasanya di tangan kanan ya Bu. Kalau mereka itu macam-macam menyusahkan ibu arahkan tangan kanan. Tangan kanan diarahkan kepada orang atau juga binatang yang bikin masalah, dan dia lakukan. Karena ada binatang yang memang suka sekali untuk menjilat-jilat motornya itu, maka diarahkan tangannya dan binatang itu langsung terpental. Dan dia lapor, saya bilang, iya itu binatangnya ada jinnya di dalam binatang itu. Dan sekarang binatang itu sudah takut untuk mendekat kepadanya. Kemudian rumahnya itu ada bunyi-bunyi dari sekenteng setiap malam yang seperti orang main genderang di atas atap. Saya bilang arahkan tangan kanan ke situ. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi langsung bunyi-bunyi itu langsung berpindah di sebuah tempat yang itu tempat dari seorang dukun yang dikatakan dukun besar. Rupanya dari dia ini. Nah, kalau mau menjadi orang Kristen yang berkuasa, Anda perlu mengarahkan hati kepada Tuhan dan meminta Tuhan memenuhkan Anda dengan kuasanya, sehingga Anda juga jadi alat, jadi prajurit Kristus, jadi pahlawan Kristus, dan dunia itu dapat melihat kuasa Tuhan bekerja pada Anda, dan Anda juga akan menjadi saksi yang handal. Saya kira ini saja. Tuhan memberkati. Nanti firman ini kita sambung lagi besok. Silakan Anda yang butuh pertolongan, boleh langsung masuk telepon di WhatsApp saya di 0812 88559499. Langsung telepon saja di situ. Kalau Anda juga sudah taruh di kolom komentar satu, Anda boleh masuk telepon, atau Anda salin saja itu tulisan itu di WhatsApp saya. Kirim pesan, nanti akan saya layani. Cuma memang dalam 3 malam ini, di hari Kamis dan Jumat itu saya karena sangat sibuk tidak buka lagi WhatsApp. Nanti tadi saya lihat itu. Jadi Anda silakan Anda hubungi di WhatsApp saya 081288559499. Ya, silakan. Iya, puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita boleh diberkati oleh firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hambanya Lefran Takumansang. Dan saat ini kami membuka line WeChat untuk Bapak Ibu Saudara-saudari bergabung dengan kami. Apapun pergumulan, sakit, penyakit apapun itu, mari bersama-sama bergabung dengan kami. Dan saat ini ada telepon masuk. Shalom, selamat sore. Ya, dengan siapa di mana? Di Tangerang. Ya, silakan Pak Yohanes dengan hambanya Bapak Lefran Takumansang. Ya, selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Ya, Pastor, saya mohon didoakan untuk sering berat pusing kalau setelah di depan paparan apa ya, laptop ataupun ya laptop lama. Jadi kalau saya kerja di depan laptop itu mungkin sekitar sakit kepala saya berat, Pastor.
Oke, pegang kepalanya dengan tangan kanan. Sudah? Ya, baik. Arahkan pandangan Anda keluar rumah. Sudah? Ya, betul. Sekarang Anda berpikir Sudah. penyakit itu keluar dari kepala itu. Caranya Anda tiup keluar. Berpikir penyakitnya keluar bersama tiupan Anda. Silakan. Lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Silakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, ditiup. Dan terima dengan iman. Iya, Bapak ditiup, Bapak. Mohon dengar petunjuk. Ya, Bro Yohanes bagaimana? Ya, amin. Dalam nama Yesus. Amin. Gimana sekarang? Iya, Bapak. Agak ringan. Iya, sudah agak ringan. Jadi Anda kalau memang ada sesuatu, Anda juga yang mendengar tolong begitu. Di mana sakitnya pegang dengan tangan kanan, misalnya di jantung, atau di paru-paru, atau di kepala, atau di kaki. Pegang itu dengan tangan kanan dan tiup keluar. Dan jangan Anda tiup ke dalam rumah, Anda tiup keluar rumah. Sehingga dia keluar dan bilang, ya silakan Anda pergi dan tidak boleh kembali lagi. Ya saya kira demikian Bro Yohanes. Tuhan telah menolong terima Anda. kasih, Pak. Tuhan memberkati Anda. Oke. Iya, saat ini kami masih menantikan Bapak Ibu untuk bergabung dengan kami. Apapun pergumulan dan apapun sakit penyakit yang Anda alami, Anda boleh bergabung dengan kami di nomor telepon 0812 8855 9499. Apapun pergumulan yang dialami oleh Bapak Ibu Saudara-saudari, Anda boleh bergabung dengan kami dan nantinya akan dilayani langsung oleh hambanya Lefran Takumansang. Sekali lagi kami masih menantikan Bapak Ibu bergabung dengan kami di line telepon 0812 8855 9499. Dan bagi yang telah masuk di YouTube untuk mengirim pesan, lebih bagusnya Anda menghubungi kami langsung agar supaya bisa dilayani langsung oleh hambanya Lefran Takumansang. Dan saat ini kami masih membuka via WhatsApp untuk Bapak Ibu bergabung dengan kami. Apapun pergumulan yang Anda alami saat ini, mari bersama-sama dengan kami dan akan dilayani langsung oleh hambanya Lefran Takumansang. Dan di YouTube hambanya Lefran Takumansang ada doa-doa, baik doa sakit kepala, asam lambung, Anda yang sulit tidur, Anda yang terikat roh jahat, dan apapun yang mungkin Anda alami, Anda boleh buka di channelnya YouTube Lefran Takumansang. Di situ ada doa-doa, Anda boleh melihatnya langsung. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah diberkati oleh pelayanan doa hambanya Lefran Takumansang, kami membuka donasi di nomor rekening yang telah tertera di YouTube. Dan bagi Anda yang telah mengirimkan donasi, mohon kiranya disertai bukti agar supaya bisa didoakan langsung oleh hambanya Lefran Takumansang. Ya, masih ada waktu 10 menit untuk Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami di via WhatsApp di 0812 8855 9499. Dan sekali lagi kami ingin menyampaikan bagi Anda yang mengalami sakit penyakit, apapun itu Anda boleh melihat
channel YouTube dari hambanya Lefran Takumansang. Di situ ada doa-doa. Anda boleh mengikuti doa tersebut sesuai dengan petunjuk yang telah disampaikan oleh hambanya Lefran Takumansang. Dan kami masih membuka lagi via telepon di WhatsApp 0812 8855 9499. Iya, ada telepon masuk. Shalom, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Halo. Iya, halo, dengan siapa di mana? Halo. Halo, dengan siapa di mana? Bisa didoakan dengan Ibu Maktam. Halo. Iya, silakan Bu. Saya minta didoakan di leher saya ini ada perangkal kuasa gelap ini. Tolong didoakan dan anak saya yang sakit di lutut. Ya, pegang lehernya dan juga belakangnya itu dengan tangan kanan. Anak Anda boleh pegang dengan tangan bagian yang sakit. Ibu pegang dengan tangan kanan bagian leher itu. Iya, Pak. Arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Sudah? Anda menghadap keluar rumah. Menghadap keluar rumah. Sekarang Anda berpikir penyakit itu pergi. Pak. Buka mulut Anda dan katakan dalam nama Yesus. Penyakit keluar, Anda tiup seperti ini. Silakan. Dalam nama Yesus. Ya sudah, Pak. Ya, gimana? Terima kasih. Ya, enak. Oke. Ya, makasih, Pak. Berterima kasih kepada Tuhan, jangan kepada saya. Tuhan Yesus yang menjaga Anda. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus. Amin. Iya, masih ada lagi waktu 5 menit untuk Bapak Ibu Saudara-saudari bergabung dengan kami di via WhatsApp 0812 8855 9499. Dan sekali lagi bagi Anda Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah diberkati melalui pelayanan doa Siang Family bersama hambanya Lefran Takumansang, di YouTube sudah tertera donasi. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengirimkan partisipasi, Anda boleh mengirimkan bukti dan nantinya akan dilayani langsung, akan didoakan langsung oleh hambanya Lefran Takumansang. Dan saat ini kami masih menantikan Bapak Ibu Saudara-saudari bergabung dengan kami, apapun sakit penyakit yang Anda alami, Anda boleh bergabung dengan kami di via WhatsApp 0812 8855 9499. Dan bagi Anda yang telah didoakan oleh hambanya Lefran Takumansang yang telah mengalami kesembuhan, Anda boleh mengirim kesaksian Anda di channel YouTube hambanya Lefran Takumansang. Atau tidak, Anda boleh mengirim lewat via WhatsApp di nomornya 0812 8855 9499. Kami masih menantikan untuk Bapak Ibu bergabung dengan kami di pelayanan doa bersama hambanya Lefran Takumansang, karena tidak lama lagi siaran langsung ini akan kami tutup. Dan untuk keterangan pelayanan dari hambanya Lefran Takumansang, Anda boleh lihat di YouTube karena di situ sudah tertera semua di layar HP Anda, karena situ sudah tertera donasi jadwal pelayanan dari hambanya Lefran Takumansang. Masih ada waktu untuk Bapak Ibu bergabung di via WhatsApp yang sudah saya sebutkan tadi. Dan silakan Anda menghubungi kami langsung dan akan dilayani oleh hambanya Lefran Takumansang.
Dan bagi yang telah mengirim pesan lewat YouTube atau Facebook, untuk lebih bagusnya Anda silakan menghubungi langsung hambanya Lefranta Kumansang agar lebih jelas. Jadi bagi Anda yang telah mengirim pesan lewat via WhatsApp, Facebook, dan YouTube, alangkah lebih bagus Anda untuk menghubungi kami langsung agar supaya bisa dilayani oleh hambanya Lefranta Kumansang. Ya, masih ada waktu untuk Bapak Ibu menghubungi kami karena tidak lama lagi pelayanan doa bersama hambanya Lefranta Kumansang akan ditutup. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami, silakan di via WhatsApp 0812 8855 9499. Dan bagi Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit apapun itu, Anda boleh melihat doa-doa dari hambanya Lefranta Kumansang di channel YouTube hambanya Lefranta Kumansang. Di situ ada doa-doa, jadi Anda boleh mengikuti doa tersebut sesuai dengan petunjuk. Masih ada waktu untuk Bapak Ibu bergabung dengan kami di via WhatsApp yang sudah saya sebutkan, karena tidak lama lagi pelayanan doa akan ditutup. Jadi silakan bergabung dengan kami di via WhatsApp 0812 8855 9499. Dan bagi Anda yang menonton atau melihat doa dari hambanya Lefranta Kumansang, mohon kiranya di-subscribe dan di-like di channel YouTube-nya hambanya Lefranta Kumansang. Ya, shalom, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore. Halo. Iya, silakan Pak. Iya, selamat sore. Saya mohon doa Bu sama Pak Pendeta. Tadi saya menonton di YouTube Bu. Ya, dengan siapa dari mana ini? Nah, Bu, Dengan siapa di mana? saya Pak Tadi dari Medan Bu. Ya, apa yang mau didoakan, Bro? Ini telinga sebelah kiri saya terkait pendengaran saya Pak kurang mendengar sebelah kiri. Ada gangguan di telinga sebelah kiri. Oke, pegang dengan tangan telinganya. Telinga kiri dipegang dengan tangan kanan. Sudah? Nah Pak, Ya, Anda menghadap keluar. Anda katakan roh tuli keluar dari saya dan tiup begini. Dalam nama Tuhan Yesus. Halo Pak. ya halo. Ya, Ikuti petunjuk dari hambanya. gimana, Bro? Ya halo. Bisa dengar suara saya? Kurang dengar Pak. Ya, coba jelaskan tolong, Mi. Jelaskan, kasih tahu itu pegang telinga kiri dengan tangan kanan. Tolong Bapak pegang telinga kiri Bapak dengan tangan kanan, dan apa yang diucapkan oleh hamba Tuhan Lefranta Kumansang Bapak juga ucapkan dan atau ikuti. Ya, menghadap keluar rumah. Sekarang, Bapak menghadap keluar rumah. Oke. ya, sekarang Anda katakan roh tuli keluar dari saya dan tiup seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, gimana? Coba dicek telinganya.
Iya, dicek telinganya, Pak. Ya, gimana, Bro? Masih ada sedikit lagi, Bu. Gimana? Masih ada sedikit. Iya, lakukan seperti tadi. Dan imani. Amin. Nama Tuhan. Ya, amin. Ya, bagaimana? Ya, gimana Pak telinganya, Pak? Kurang, Bu, tapi masih ada sisanya. Ya, lakukan dengan iman. Lakukan dengan iman. Di rumah, Pak. Lakukan dengan iman, Pak. Oh iya, Pak, ya. Ya, lakukan dengan iman. Iya, Pak, ya, kasih. Gimana? Sudah agak lumayan, Pak. Ya, Anda tolong lakukan lagi kalau ada seperti itu. Masalahnya, Anda harus berpikir dengan iman bahwa telinga kiri Anda normal 100%. Sekarang Anda Oh iya, terima. Pak. Katakan telinga kiri saya normal 100%. Oh, telinga kiri saya normal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan itu. Demikian terjadi. Demikian terjadi. Ya, tolong dicek. Ya, Pak, udah berkurang, Pak. Ya, masih ada cek-cek gitu. Gimana? Berkurang. Coba Anda pegang lagi dengan tangan kanan. Tutup lubang telinganya. Yardanaya wasyaimama tahaba asaka mabaya. La baya ramabasta kurda halakayana. Anda juga yang punya masalah di telinga, pegang dengan tangan kanan. Apakah telinga kiri itu kanan atau dua-duanya, pegang dengan tangan kanan saat ini. Ya ramabaya sakala baya nadaya kabakara kahima asanaya. Ya himima asanaya. Sembuh dalam nama roh tuli, keluar dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan, keluar dari dua-dua telinga. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima dengan iman. Tiup sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Haleluya, amin. Ya, gimana Pak? Iya, Bu, udah agak berkurang, Bu, tapi masih ada masih ada suara bisik-bisik sebelah kiri. Sekarang Anda katakan tidak ada. Sekarang katakan tidak ada. Karena pikiran Anda harus melawan kenyataan. Anda harus, kalau mau menjadi orang beriman, kita harus melawan kenyataan apapun itu. Ya, Pak. Anda harus melawan kenyataan itu bahwa Anda pendengarannya kurang. Anda harus berpikir bahwa pendengaran Anda normal. Sebab kendalanya, kalau saya suruh seperti tadi, ada dua orang tadi, begitu sederhana. Tapi tiba kepada Anda karena Anda punya pikiran bahwa ini hal yang sulit, jadinya sulit, kan? Pelan juga kuasa berjalan. Sebenarnya tergantung kita. Kuasa bisa bekerja tanpa batas kalau kita kasih permisif kuasa itu. Kuasa Tuhan ke dalam diri kita. Tapi kalau kita batasi dengan pikiran bahwa itu sulit, jadinya itu pelan sekali dia jalan. Apakah Anda mengerti? Mengerti, Pak. Ya, Anda terima dengan iman. Nanti seandainya pun ada yang kurang, Anda boleh hubungi saya di WhatsApp. Oh, Pak. Oke, Tuhan berkati. Ya, sekali lagi kami masih menantikan Bapak Ibu untuk bergabung dengan kami di via WhatsApp 0812 8855 9499. Apapun pergumulan yang Anda alami, Anda boleh bergabung dengan kami dan nantinya akan dilayani langsung oleh hambanya Lefran Takumansang. Dan bagi Anda yang telah mengirim pesan lewat Facebook ataupun YouTube, ataupun via WhatsApp, mohon kiranya Anda menghubungi kami langsung agar supaya bisa dilayani langsung oleh hambanya Lefran Takumansang. Dan tidak lama lagi pelayanan doa Sian Family akan ditutup dan kami masih membuka kesempatan 3 menit untuk Bapak Ibu bergabung dengan kami. Dan bagi Anda yang minta pertemanan lewat Facebook di akunnya
hambanya Lefran Takumansang. Mohon maaf kami tidak bisa menerima karena pertemanan sudah full dan Anda boleh beralih ke halaman dari hambanya Lefran Takumansang. Ya, Anda ke halaman saja dan tekan mengikuti. Anda ke halaman saja dan tekan mengikuti. Anda bisa mengikuti pelayanan saya dan juga saya sederhanakan saja. Anda yang kirim di kolom komentar di Facebook, di YouTube, Anda juga boleh masukkan pesan Anda yang sama itu ke WhatsApp. Nanti saya akan lihat dan saya akan layani satu persatu sesuai dengan waktu kami, waktu saya. Jadi saya kira itu saja dan mohon bersabar. Ya, waktu juga yang mempertemukan kita dan saat ini pelayanan doa Siam Kamali bersama hambanya Lefran Takumansang akan kami tutup dan saya serahkan kepada hambanya Lefran Takumansang. Ya, yang pertemukan kita bukan waktu, Tuhan. Jadi Anda dimanapun berada, saya mau ajar bagaimana itu beriman. Anda sakit apa? Misalnya Anda sakit perut, asam lambung, gastrit. Mungkin Anda mengidap IBS. Atau Anda juga mungkin sakit ambeien. Anda lumpuh. Anda tuli. Dan seterusnya. Caranya Anda pegang dengan tangan kanan. Tapi tolong, jangan Anda tergantung kepada saya. Ini iman salah. Anda tergantung kepada Tuhan. Hati Anda dimurnikan. Anda harus tulus. Arahkan hati kepada Tuhan. Dan kemudian, setelah Anda pegang dengan tangan, Anda menghadap keluar rumah. Dan Anda katakan, misalnya, roh tuli enyah untuk selamanya dalam nama Yesus dan Anda tiup. Mungkin Anda yang punya iman, sekali Anda tiup, selesai. Tetapi Anda yang kurang beriman, kurang percaya, Anda mungkin perlu berulang-ulang. Seperti Bapak tadi, yang dari mana itu, Sumatera. Yang dua, yang pertama sekali tiup selesai. Jadi, tolong Anda percaya kepada Tuhan. Dan jangan salah, jangan kepada saya. Karena saya sama juga seperti Anda. Saya sama seperti Anda, sama-sama kita saling menopang berdoa kepada Tuhan Yesus. Kiblat hati Anda harus kepada Tuhan Yesus. Oke, kita praktek. Anda pegang dengan tangan bagian yang sakit. Di tubuh Anda dimanapun juga. Kemudian menghadap keluar rumah. Dan Anda mulai berbicara. Anda mulai berbicara penyakit. Misalnya tuli, gagu. Tuh. Anda bantu yang gagu. Enyah dalam nama Yesus dan Anda tiup seperti ini. Dan terima dengan iman. Bisa lakukan berulang-ulang sampai itu terjadi. Karena namanya ada juga orang yang latihan untuk percaya. Saya pernah alami. Latihan untuk percaya. Oke, kita praktek. Pegang dengan tangan kanan, arahkan diri Anda keluar rumah. Ya, pegang dengan tangan kanan yang sakit. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih-kekasihmu ini memegang bagian tubuh mereka yang sakit. Bagian tubuh mereka yang roh jahat. Bahkan anak mereka yang gila. Yang idiot. Anggota keluarga mereka yang gila. Yang idiot. Bahkan mereka yang punya penyakit-penyakit kronis. Punya penyakit-penyakit berat. Mereka yang punya tekanan kuasa jahat yang sangat kuat. Engkau Tuhan tolong lepaskan saat ini. Lepaskan saat ini. Lepaskan saat ini. Dan aku perintahkan semua penyakit itu keluar dari tubuh mereka. Katakan penyakit Anda. Sekarang penyakit itu keluar dari tubuh Anda. Di dalam nama Tuhan Yesus, silakan Anda tiup. Lakukan berulang-ulang sampai Anda terlepas.
sampai Anda sembuh. Ya Rama Syahimi Ar-Rahibillahi Makayada. Nardanaya Yahuwe Asahimima Uruhammata Ya Hadana Ardas Takurda Lakayada Nande Sabaya Wasyakimima Yahuwe Arailaima Yehofarapa. Jama dan sembuhkan, jama dan lepaskan penyakit apapun keluar dari tubuh mereka saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, tiup. Di dalam nama Tuhan Yesus, tiup. Demikian terjadi. Haleluya. Amin. Anda yang bermasalah finansial keuangan, angkat tangankan Anda. Arahkan diri Anda ke arah timur. Ya Shamabaya ya kumimana tarahime kasakalagaya rabaya nande hasadaya. Yahweh Arabashima Yahibilahima Yehofajire Asanaya Lakayada. Angkat tangankan Anda ke arah timur. Asyahilahim. Aku perintahkan semua kendala usaha pekerjaan, semua kendala keuangan, semua jenis sial, semua jenis kemalangan, aku perintahkan keluar dari diri mereka, keluar dari tubuh mereka, keluar dari rumah mereka, dan keluar dari anggota keluarga mereka, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tiup, terima dengan iman. Katakan, enya engkau sial, enya engkau sial, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Ramabaya ya Kimima Asana ya Humi Arabaya Kasakalagaya Tardanaya Isanaya Tagalaga ya Hibilahim. Engkau jama dan alirkan kepada mereka kemujuran dan keberuntungan. Sekarang Anda tarik nafas Anda. Tarik nafas Anda. Terima kemujuran, keberuntungan, rezeki dari Tuhan mengalir. Dan segala kendala yang disebabkan oleh roh jahat hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Sekali lagi katakan, segala kendala yang disebabkan roh jahat dalam usaha Anda hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Demikian terjadi. Haleluya. Amin. Kita akan berjumpa lagi besok. Anda siapkan hati Anda. Kita akan berjumpa lagi besok. Tuhan memberkati.